Jenengan dulu kan yang jelas berangkat dari komunitas itu, dan bagi saya itu sangat menarik. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya itu masih banyak komunitas yang perlu kita openi, gitu loh. Nah, karena komunitas itu biasanya lebih gini ya, lebih ada ikatan. Nah, itu dia. Makanya dengan berbagai karakter, ya, dan beda-beda toh. Menurut Ustadz caranya gimana biar? Maksudnya apa? Ya kan basic kita beda-beda, dari yang ada yang apa? Anak jalanan, anak motor. Ya, semua sepeda, naik kabeh podo piye? Ya justru begitu, enggak ada masalah. Iya, jadi semuanya memang begitu. Biar kita itu solid itu kan. Saran Ustadz di kampus jalanan. Di kampus jalanan. Maksudnya apa? Yang yang sudah gabung. Jadi kita ini maksud gini. Saya itu seneng kalau ngobrol ya wes jenengan aja leren. Nah, ngono kuwi. Ngobrol iki ora leren, Mas. Mas. Aku ya tak anu ngrasakne. Nek saya yang terakhir itu ada temen tuh curhat gitu ya. Ya, ini penting. Tuh, di klub tuh, tahu-tahu langsung kena. Ya. Caranya gimana itu bisa? Gini, wallah alam ya, kalau yang penting yang jelas semua kita ini kembali kepada niat awal kita. Yang penting ya, HED ngaji ngobrol. Kan gitu. Ya. Jadi ternyata semua kita ini untuk kepentingan pribadi. HED ngaji itu biar hidup kita ndalan. Biar kita betul, biar kita selamat dunia akhir. Kan semua kembali kepada pribadi sebenarnya. Cuman bagian dari itu semuanya supaya kita tetap istiqomah, ya, supaya kita tetap lurus. Itu kan ada kewajiban. Kewajiban apa aja dakwah. Kan begitu, mau nggak mau. Ya kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nek kowe wis ngerti sing becik, sing bener, mosok kowe ngerti kancamu kleru menawa wae. Ayo diajak. Nah, proses ini kan mengajak, itulah namanya dakwah. Nah, dakwah itu mesti dengan ilmu, lalu kita tahu siapa yang kita ajak. Nah, ini dia nanti. Penting di sini. Ketika antum mau berdakwah, dakwah itu ingat ya, dakwah itu mengajak dengan segala cara. Tidak harus ceramah, tidak harus share, tidak harus ini. Ya, ngajak itu dengan bilhal. Ya, dengan contoh, dengan praktek, ya. Kemudian yang kita ajak siapa? Nah, itu tadi pertanyaan jenengan. Komunitas yang sekarang ada wong tua, wong desa, wong ora paham, basicnya ono sing biyen tukang mendem, biyen tukang klenik, sing ade seneng kesenian, sing seneng motoran, sing seneng macam-macam lah. Ono karakter sing wis gampang nesu, gampang wah macam-macam loh. Kayak sithik-sithik jak gelut. Iya. Loh, nang kita. Iya. Wis ora gurunten mesti ono. Ono sing plung-plung radongan. Ya macam-macam lah. Semua begitu. Nah, makanya harus dipilah, jenengan harus punya database tadi sudah sampaikan. Dan bahasa sejak zaman dahulu saya sudah. Dakwah itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku. Ya, ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, artinya mengajak umat manusia beribadah kepada Allah. Ala basirah, ini dia perhatikan, ala basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, siapa? Para sahabat pun di atas ilmu. Ya, ini penting. Nah, basirah itu apa? Basirah itu ilmu. Sekarang banyak orang berdakwah, tapi yang didakwahkan bukan ilmu, apa? Kelompok, kepentingan, politik, macam-macam kan? Bisa jadi, tapi harus dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah ala fahmi as-sahabah, al-ulama. Ketiga, nah, sapa sing didakwahi? Nah, ini pekerjaan kita. Sebagian kita ini sebenarnya semangat dakwah aja ning ora memperhatikan sapa sing diajak. Beda. Nah, sama-sama kita bertauhid, mengajak tauhid, mengajak ibadah. Ngajak anak beda lah. Ngajak tadi sing mungkin mohon maaf preman, sing lagi melebu, lagi kenal Islam, beda-beda. Ada orang kaya, ada orang pejabat, ada orang berpendidikan, ada orang desa. No sing tadi senengane gaweane ugur udat-udut wae, ya ngelus-elus pite, mancing. Ya Allah, saya ngandani wong mancing angel tenan Mas. Iya. Sapa jenengan ngajak wong pekerjaane mancing ra lali waktu, lali anak, lali bojo, jaan salat, nek iso top. Biasa niki. Wangel tenan. Makanya harus tahu, oh karakter orang mancing senengane ngene, karepe ngene.
Oh sing tukang motoran jenengan paham. Oh motoran ki karakternya begini. Kono biasane ngene. Apa sing disenengi, apa sing biasa. Nah itu nanti celah itu yang kita masuk. Omongannya apa to wong ngono kuwi? Kita masuk. Wah, senengane nonton bal. Ya kita ngomong bal. Jujur ya, mengapa saya selalu ikuti, Mas? Karena saya ini anak muda. Ya, besok Piala Dunia kapan? Ngaji pembukaannya ngono kuwi. Jadi ketika mau bicara itu nanti kita bicara lain ya. Teknik itu adalah jadi ada memancing perhatian. Dan semua ini nanti sebenarnya kalau kita bicara tetap ngaji, Mas. Ngaji itu belajarlah sejarah. Nabi itu wajib dipelajari dari Al-Qur'an, dari hadis. Coba lihat hadis-hadis itu. Nabi selalu mengambil perhatian. Tahu-tahu takon. Yang ngerti ini apa? Loh, tahu-tahu takon, orang ngerti tapi Nabi bertanya supaya apa? Ada perhatian. Tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu. Jenengan kalau mau bicara dengan orang misalnya bakul-bakul di pasar, ya harus tahu tentang mungkin sing didol opo, gayane mereka bagaimana, cara ngenyange piye. Kan gitu bahasa mereka. Nah, ini penting ya. Jadi karakter itu perlu kita pahami, komunitas perlu kita pahami, basic mereka dipahami. Lalu ilmu yang kita sampaikan tadi, metode baru kita tentukan. Oh nek wong ini iki gayane ngene. Makanya seperti itu. Seringkali orang kemudian suka menasihati dengan cara begini begitu. Ada orang masih merokok, ngerokok ya nanti dulu. Oh dia belum paham tauhid toh. Salat wae ora kok. Kan gitu ya. Makanya kalau saya ajak mereka kenal Islam. Makanya Masya Allah ya, buku salah satu usul itu nggak main-main itu. Orang kenalkan dengan siapa Tuhannya. Jujur Mas, orang itu pada kenal Tuhan enggak? Sampai siapa pengirannya Allah? Allah itu apa? Gedek mesti. Kita paham. Mari kita ajak merenung. Makanya enak. Bisa kita ngaji di sawah. Pak, pripun Pak, pripun ini. Nah, nanti seperti itu kan. Itu ngaji sebenarnya. Berdakwah seperti itu. Setelah kita tahu ilmu, kita tahu audiens, sasaran dakwah kita, siapa yang kita dakwai, lalu kita tentukan metodenya. Nah, ada juga haditsun nasa biqadri uqulihim. Sampaikan kepada orang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Orang paham ini subhat-subhat ya aja ngomong ngono kuwi. Iki ora dong menengo. Saya jujur saja, banyak kita ini bicara padahal dia tidak paham. Terlalu semangat. Tapi tidak punya ilmu untuk berdakwah. Ya. Wa inna minkum lamunafirin. Ada di antara kalian ini justru membuat orang lari dari kebenaran. Niate becik, niate bener ning carane kleru. Mergo ora mikir sopo. Banyak dan ini terjadi jamaah. Termasuk itu bukan hanya ucapan. Share kita, itu ada share itu pantas nggak tak share di grup saya. Meskipun benar. Oh jengotan jebule gelem serawung nih. Ini penting. Jadi mohon maaf ya, jenengan kalau melihat itu jangan hanya sama, lihatlah sirah. Lihatlah Nabi SAW. Semuanya didatangi, semuanya. Nabi apakah kemudian setelah jadi Nabi kemudian beliau lari dari masyarakat? Tidak. Tetap bergaul, tetap memberikan kebaikan. Perkara mereka begini-begini urusan mereka. Nabi tetap memberi manfaat. Nah sebagian kita ini begitu ngaji, nah ini, itu dia. Adab. Jadi poin penting dakwah masyarakat seperti ini. Antum tetap belajar. Maaf, ini juga yang poin kedua. Jangan lupa karena sibuk, lalu awake dhewe lali belajar. Seringkali jadi panitia, jadi pengurus, ngejak wong ngaji awake dhewe. Nah, ini kesalahan besar. Jangan. Jadi harus. Saya selalu bilang, teman-teman, pengurus kalau ada pengajian wajib teko. Perkara wong diundang ra teko, sing ngaji sapa? Pengurus. Yang ngaji siapa? Panitia. Itu penting. Wis, ini poin pertama. Kedua tadi kita bijak bersikap di masyarakat. Prinsip dijaga, tapi bergaul tetap. Ini persoalan. Sehingga orang tidak lari, Mas. Apalagi namanya komunitas seperti ini. Masya Allah, saya senang teman-teman yang bergaul, yang belusuan, yang membaur di masyarakat. Nah, mohon maaf ya, kalau kita di sekolah, kita di pesantren sendiri, mau arpi ya iso, neng benang masyarakat. Itu dia. Pakaian juga begitu ya. Mohon maaf, saya pakaian ngapain harus segini? Betul itu sunnah. Tapi segini kan juga sunnah. Segini juga sunnah di atas. Makanya kalau saya punya pakaian-pakaiannya. Oh, tempat-tempat tertentu ya pas di atas mata kaki. Lihat siapa yang kita... Itu niat kita dakwah. Itu sebenarnya pakaian jenengan begini, jenengan begitu. Itu sebenarnya niatnya untuk dakwah. Ki lho wong Islam ya teko.
Contoh misalnya di acara-acara yang nggak betul, misalnya walimahan. Pas acara nggak betul ya kita nggak datang. Pas acara yang betul kita datang. Contoh ada kematian, ada mati ya kita. Tapi pas acara nggak betul, mohon maaf saya balik. Selesai. Jangan kemudian sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini penting. Karena apa? Niat kita itu untuk membuat mereka tertarik, bukan untuk kita merasa hebat. Tentunya kita merasa, bos, rumongso jenggote 3 meter, gitu. Monggo maca Quran ya urung beres misalnya. Ngono ngerti lho gua ya. Awake dhewe seperti apa dhewe haus congrang jenggote 3 meter bathuk ireng gitu. Rumangsa tok padahal ya ora dong padha jane. Gur beda penampilan. Ngono rumangsa paling ini bikin kisruh dakwah. Berikutnya juga yang dakwah ini untuk Allah ya. Ad'u ilallah. Bukan ad'u ila madhab, ila kelompok, ila komunitas, ila yayasan, ila apa nih, ustadz, ila syekh, kiai, ya, ini grupku, bukan. Itu yang paling sulit akhirnya masalah ikhlas. Sehingga nanti ya jangan sampai tadi ya kita juga bicara jangan sampai gesekan. Oh ini gini rebutan masjid, rebutan jamaah, rebutan ustadz, rebutan donatur, rebutan apa nih pengaruh. Kan bodoh kita berdakwah ini. Dunia ini luas. Sasaran dakwah udah wakeh. Jenengan mau bikin yayasan 1000 ora cukup. Mau bikin sekolah 1000 nggak cukup untuk menampung kalau semua mau belajar. Masih banyak, nggak usah rebutan. Yang penting. Dan kalaupun nggak ada yang ikut, nggak ada yang datang, jangan khawatir. Ada nabi nggak punya pengikut. Kita siapa? Nabi Nuh. Ya. Ada nabi cuma 2, ada 3, ada 10 ya. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Pengikutnya cuma sedikit. Jadi nggak usah khawatir kalaupun nggak ada yang banyak. Akan jangan tak jain ora gelem. Ya udah. Yang penting istiqomah buat kita, nah buat kita. Begitulah kurang lebihnya demikian. Ya niatnya ikhlas. Lalu kita tetap belajar ya, jangan karena sibuk kemudian kita lupa ngurusi orang tapi kita lupa ngurusi diri. Itu yang penting. Yang penting. Yang terjadi begitu tuh. Itu ya pokoknya monggo lah, aku orang ngerti pokoknya semono kuwi. Yang ketiga hikmah. Dengan ilmu, dengan hikmah. Penampilan yang ya ngumumi, kalau ngumumi selama itu boleh, selama itu benar. Ngumumi betul. Karena itu bagian dari dakwah. Tapi kalau salah mohon maaf. Gitu saja. Ya kalau masalah gangguan, masalah penentangan, masalah nggak suka, jeneng Nabi we, manusia paling top dimusuhi apa meneh Gur? Mas Gito umpamane. Ya kan Mas Agung, ya. Mas Santo misalnya, saya, ini sudah. Itu risiko. Ya risiko. Dan terus saja tebar senyum, ya kan? Tebar manfaat, ya kan? Orang yang paling baik khairun nasi anfa'uhum linnas. Wong sing paling apik, wong sing paling migunani marang liyan. Sudah prinsip kita gitu. Lillahi ta'ala, kowe gelem alhamdulillah, ra gelem aku tetap menyampaikan. Gitu saja. Kurang lebih begitu nggih. Masyaallah ini para pendekar jalanan. PC. Masyaallah. Kalau yang rutin itu berapa rata-rata? Yang kajian rutin Ustadz dulu Ustadz Setiawan misalnya gitu. Kita 25-an lah. Oh gitu ya. Itu berarti kan kader. Nggih, walaupun 25-an niki mawon ibaratipun. Lho ya iya. Alhamdulillah no selawe iki. Nggih kok nggih. Alhamdulillah terus Masa baru tukar tambah terus ganti orang kan? Pakai ketemu. Enggak. Nambah iya. Enggak masalah. Terus alhamdulillah terakhir itu juga mengajak istrinya. Jadi sekarang Iya. berikan kan namung Ikhwan Stanton. Iya. Sekarang sama. Yang jelas itu ada, kalau bisa ada semacam target ya. Ngajak entah istrinya, entah tetangganya, temannya, begitu Ini kan. kan kita pernah sekali 1 tahun sekali Family. ada yang daurah keluarga. Itu juga Jadi bagus. istri anak diajak semua. Ya itu yang kita. Kampus jalanan ya wes komunitas kuwi, dopeni. Dan jangan lupa masyarakat sekitar. Itu yang jelas. Jadi migunani marang liyan itu utamakan yang dekat. Kalau jenengan di sekitar rumah jenengan ya bagaimana nanti memberi manfaat di situ. Itu saja. Sehingga termasuk penampilan teman-teman, sikap teman-teman, gaya teman-teman ketika datang itu harus menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga ini. Itu saja, nggak usah ngomong. Tapi kalau mereka santun, mereka tidak kemaki, gayane ya puluk salam ya apa, itu mereka seneng. Ngaji jebule apik ya kan gitu. Tapi kalau sekali punya kesan
Yes. Nah, utuh kancane ora disalami wis entek wis. Sulit bikin orang lari tadi. Ini penting nih ya. Komunitas itu ya, misalnya lagi motor, gowes itu. Salah satunya apa? Masya Allah itu ada komunitas dulu dari teman-teman Masjid Bani Ismail itu ada komunitas Pit Unto itu Mas. Itu penting. Jadi gini loh. Islam itu tidak menghalangi sesuatu yang tidak haram. Ya, yang halal boleh silakan, tapi diarahkan. Nek sampean mau ngepit ya ngepit ning tadi itu. Ngepite katoke menutup aurat pertama. Kedua sangu sarung. Ya kan? Terus baju nanti nek mampir sholat. Alasan banyak orang itu ketika ayo sholat katokku. Ngopo ra sangu kit awal dielikkan. Ayo kapan gowes. Tapi ini dikasih SOP Mas, briefing. Ini yang harus dibawa ini plus duit infak. Atau misalnya kita bawa ke sana, gawa opo lah, bawa sarung lebih atau beli nanti urunan sarung, nanti kita mampir masjid, sarung ini kita taruh di situ. Masya Allah. Ono apa jenis tinggalan so nek rene iki ya ono sarung nek pas rambut. Jadi ini tetap diarahkan seperti itu. Mau motoran, mau wes monggo. Ngerokok ya ngerokok ini wae salat ayo salat. Kan masalah. Kalau perlu kita bawa lebih, orang enggak usah ayo tak sarungi. Ini insya Allah kena. Syukur-syukur tak traktir. Wow, jos. Ngaji kayaknya traktir. Rakyat ini oleh ngutang mungkin. Artinya kita siapkan dana seperti itu Mas. Dana-dana seperti itu penting. Supaya apa? Karena ta'liful qulub itu tidak melihat dia orang kaya. Nabi memberikan itu kambing antara dua gunung lembah. Karena apa? Supaya mereka masuk Islam. Jadi seperti itu. Mas zakat itu kan para mu'allafah qulubuhum. Iya kan? Mereka orang kaya, mereka orang pandai, tapi tetap kita kasih apa? Supaya hati mereka tertarik sama Islam. Jadi begitu. Dengan sikap Mas, dengan sikap saja. Nah, dia kakek ngomong, kowe mbiyen sapa ngerti kowe ya kowe ceramah. Ora ditampa. Kowe lagi saiki to. Ya nah. Wingi kowe ngopo? Ayo. Saiki gaya, tapi kalau kita diem, enggak usah ngomong tapi dengan sikap tadi, insyaallah mereka lebih percaya. Dan akan percaya maka biar gue koyo ngono saiki kok apik men. Yakin akan berkesan. Enak wis. Jangan khawatir dan kita selalu senyum. Selalu senyum. Ada pengajian rono teko guyu. Ora apa-apa. Wong niate karena Allah kan gitu. Tapi kalau jenengan dodolan orang sing tuku, musengot mungkin. Karena bukan tadi niatnya kalau karena niatnya ibadah selesai. Ana sing tuku alhamdulillah, ana sing tuku. Ana sing tuku alhamdulillah, orang sekarang masalah. Karena niatnya untuk apa ibadah. Begitu nih kurang lebih. Masya Allah. Monggo. Habiskan. Ayolah. Jangan bawa seperti ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Saya jujur ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tanpa ada undangan jenengan bisa seperti ini. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga ziarah antum membawa kebaikan buat kami semuanya, buat kita semuanya dan menjalin persaudaraan kita ini penting. Ya, menjalin persaudaraan. Hubungan antar kita ini penting karena nanti antum baca sila di Riyadhus Shalihin juga adanya anjuran supaya kita mengunjungi orang lah gitu ya, mengunjungi yang kita anggap orang tua, kita anggap ini, itu memang anjuran ziarah ya, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan antum semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Oleh-olehnya mohon maaf ini kalah ini yang disediakan cuma sedikit ini. Antum variasinya banyak karena kita baru satu jadi kalah variasi, tetap kalah.